Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan menyampaikan laporan akhir dari proyek tim 68, yaitu sistem rekomendasi ekstrakurikuler untuk siswa SMA. Adapun anggotanya itu saya sendiri, Dio Sukma Pradana, dan teman saya Kurnia Sari Sitangga. Adapun yang melatar belakangi proyek capstone kami ini adalah Peraturan Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler, menyebutkan bahwa setiap peserta didik memiliki hak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat mereka. Penentuan pemilihan ekstrakurikuler berdasarkan minat dan bakat terjadi di sekolah menengah atas diserahkan sepenuhnya pada siswa. Menurut jurnal yang dibuat oleh Sari dan Simanjuntak, terkadang siswa cenderung bingung memilih ekstrakurikuler dikarenakan orang tua yang tidak suka dengan hobi anaknya atau siswa tersebut menganggap bahwa dirinya tidak sungguh-sungguh dengan hobi dan bakatnya. Maka karena itu dibangun sistem rekomendasi ekstrakurikuler pada siswa SMA dengan harapan membantu para siswa memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara membuat sistem rekomendasi ekstrakurikuler untuk anak SMA yang baik dan benar. Apakah metode content-based filtering cocok digunakan untuk membuat sistem rekomendasi ekstrakurikuler ini? Bagaimana hasil akurasi sistem rekomendasi yang dibuat? Apakah sesuai? Faktor apa yang berpengaruh dalam penentuan ekstrakurikuler siswa SMA? Dan berikut adalah schedule project dari tim kami. Untuk minggu pertama, kita fokus ke pembuatan kuesioner, penyebaran kuesioner, dan merapikan data kuesioner. Kuesioner ini kami menggunakan Google Form sebagai datasetnya. Minggu kedua kita mulai merancang model machine learning dengan Google Colab. Minggu ketiga kita akan merancang websitenya. Minggu keempat adalah proses deployment dan minggu kelima adalah evaluasi. Berikut adalah media pembuatan programnya. Yang pertama Google Colab sebagai pembuatan model machine learning, GitHub sebagai tempat repository, Heroku untuk hosting website, Flash untuk pembuatan website, VS Code, dan Google Form sebagai tempat untuk datasetnya. Adapun library yang digunakan adalah sebagai berikut. Dan metode yang kami gunakan untuk membangun model adalah menggunakan content-based filtering untuk pembuatan model sistem rekomendasi ekstrakurikuler. Content-based filtering ini bekerja dengan menyarankan item yang serupa yang pernah disukai di masa lalu atau sedang dilihat di masa kini kepada pengguna. Pada sistem rekomendasi yang kami bangun ini, metode content-based filtering digunakan untuk merekomendasikan ekstrakurikuler berdasarkan pengalaman-pengalaman para siswa SMA terdahulu yang pernah atau sekarang sedang mengikuti ekstrakurikuler. Dan kami juga mencoba dengan menggunakan metode support vector machine untuk memprediksi ekstrakurikuler yang sesuai berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki siswa. SVM merupakan model machine learning multifungsi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi, regresi, dan pendeteksian outlier. Pada awalnya kami hanya berencana menggunakan content based filtering, namun karena adanya waktu yang cukup menurut kami menggunakan SVM untuk memprediksi ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Oke, lanjut kita ke hasilnya. Yang pertama kita akan masuk ke website untuk sistem rekomendasinya itu sendiri. Berikut adalah halamannya yang sudah dihostingkan di Heroku. Adapun latar belakang juga penjelasan ekstrakurikuler itu sendiri. Dan beberapa bidang yang kita ambil, ada 6 bidang, yaitu bidang akademik dan kebahasaan. Contohnya itu seperti Eskul, English Club, Japanese Club, debat, dan sebagainya. Adapun bidang bela negara seperti pramuka, PMR, dan paskibra. Ada IT, teknologi, kesenian, lingkungan hidup, juga olahraga. Kita akan coba untuk tes minat bakat menggunakan content-based filtering terlebih dahulu. Berikut adalah contohnya. Sistem yang dibuat kita fill otomatis. Dan klik hasil rekomendasinya. Maka akan muncul untuk rekomendasi untuk Dio Sukma Pradana adalah lingkungan. Dan lanjut untuk rekomendasi untuk SPM. Untuk SPM kita hanya menggunakan tes minat bakatnya saja. Jika ya itu nilainya 1 dan tidak itu nilainya 0. Hasil akan dibandingkan dengan dataset yang sudah ada dan memprediksi apakah ekskul yang cocok untuk responden tersebut. Berikut hasil rekomendasinya. Langsung muncul pop-up.
Kita lanjut ke GitHub untuk content-based filtering. Dan ini adalah model yang kami bangun dengan konten based filtering. Ini adalah library yang kami gunakan, dataset yang kami gunakan, dan ini adalah visualisasi dari masing-masing atribut yang ada, seperti kesulitan memilih ekstrakurikuler, dan lain-lainnya. Ini adalah proses deskripsi variabelnya. Kami menggunakan atribut yang menurut kami penting, yaitu nama, bidang ekstrakurikuler, gender, jurusan, teman berpengaruh, lama pertemuan, banyak pertemuannya, dan minat bakat yang dimiliki. Dan ini adalah proses data preparation, mengecek missing value. Dan ini adalah tahap modeling content based filtering, yaitu kami menggunakan text processing, juga menggunakan convectorizer, dan menggunakan constant similarity. Dan berikut adalah untuk mendapatkan rekomendasinya. Misalnya pada siswa 01, hasil rekomendasi untuk siswa 01 adalah olahraga. Dan selanjutnya untuk metode SPM itu sendiri, kita hanya mengambil untuk tes minat bakatnya saja. Dan hasilnya, apakah itu masuk ke dalam bidang akademik yang mana, bidang ekstrakurikuler yang mana. Berikut adalah data yang sudah kita preparasi. Setelah dipreparasi, kita menggunakan SPM dengan mengimport SPC. Lalu mengimport pickle untuk digunakan nanti sebagai deployment ke website. Kita lanjut ke hambatan yang kita rasakan selama proses pembuatan aplikasi ini. Yang pertama itu adalah jadwal yang bentrok, karena kita masih kuliah semester 7 dan sibuk skripsi, jadi kadang jadwal ada yang bentrok dan tidak bisa diskusi. Yang kedua itu adalah kendala eksternal seperti mati lampu, ada hujan, dan jaringan. Yang ketiga itu adalah proses deployment, karena belum diajarkan pada kelas decoding. Jadi kita tutorial cari sendiri dari internet. Dan alhamdulillahnya kita berhasil. Dan kesimpulan dan saran dari proyek ini adalah kesimpulan. Untuk membuat sistem rekomendasi yang baik dibutuhkan data-data yang banyak agar hasil akurasinya lebih besar. Juga algoritma dan metode yang digunakan harus tepat. Metode content based filtering ini cocok digunakan dalam pembuatan sistem rekomendasi ekstrakurikuler ini. Hal ini dibuktikan dengan ketepatan metode dalam merekomendasikan para siswa. Banyak atribut yang berpengaruh diantaranya adalah gender, jurusan, teman berpengaruh, waktu yang diinginkan, juga minat bakat yang dimiliki. Saran untuk pengembangan selanjutnya yaitu aplikasi bisa dikembangkan lebih jauh dengan mengumpulkan data-data yang lebih banyak dan mencoba berbagai metode untuk membandingkan hasil dan mencari yang terbaik. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.